Shalom, Anda sedang menyaksikan Ngeteh, Ngobrol Teologi. Mana semangatnya Bapak-Bapak sekali lagi ya. Shalom, Anda sedang menyaksikan Ngeteh, Ngobrol Teologi. Dengan semangat sehati. Menuntaskan amanat agung ya. Dan juga sehati juga selalu hati-hati. Iya, selalu hati-hati karena perkembangan gereja sekarang aneh-aneh, Pak. Iya, aneh-aneh. Jadi hati-hati dengan hatimu. Wah, itu betul juga nih. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu semua, gembala sidang, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, khususnya di wadah Gereja Bethel Indonesia. Dari studio mininya BPD Jakarta, kita mau ngeteh dulu. Silakan Pak, dinikmati ngetehnya. Puji Tuhan. Masih bersama Pak Pendeta Maringan Tampu Bolon selaku Gembala Sidang GB Marunda sekaligus Sekretaris BPD Jakarta, Pak Pendeta Daniel Tan selaku Gembala Sidang GBI Gregorio sekaligus Sibit dari Sibit Teologi Jakarta Utara, dan Pendeta Bun Mintat. Ya, beliau Gembala Sidang GBI Glory United sekaligus Kabid Teologi BPD GBI Jakarta. Gloria United ya. Glory United. Itu tetangganya Manchester United. Sayang sekali ya, rivalnya Chelsea sedang melempem. Ini langsung ngomongin bola ya. Aduh. Tapi perkembangan gereja sekarang luar biasa loh. Tadi kalau episode sebelumnya kan memang gereja sudah menjamur. Lalu kemudian juga ada perpindahan yang secara signifikan. Tapi buat pendeta-pendeta di Gereja Bethel Indonesia, kita tidak perlu khawatir. Saya masih ingat yang disampaikan bahwa kemajuan teknologi, suguhan entertainment itu bukan yang segalanya. Karena yang terpenting adalah pengabaran Injil, bagaimana umat berkumpul, bertumbuh. Mereka juga ikut dalam kedisiplinan gereja. Dan Pak Abu Minta sempat bilang juga bahwa yuk kita semangat dan setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita. Nah, tetapi kalau kita lihat gereja sekarang ini apalagi sudah mulai ada variasi gitu lah. Ya seperti kita datang ke toko-toko variasi mobil aja gitu. Variasi makin banyak. Nah, ada yang mengatakan sudah nggak up to date gereja tuh hari Minggu, gereja tuh hari Sabtu. Nah, jadi silakan Pak, saya ke Pak Maringan dulu deh sebagai bagian dari ini. Gereja sih sebenarnya idealnya pada umumnya kalau di gereja Protestan dan alirannya itu hari Minggu, karena spiritnya adalah itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Di sana kita merayakan kemenangan Tuhan dan kita beribadah. Sehingga memang itu sebabnya dari dulu itu dari gereja awal juga sudah dibuat itu ibadah hari Minggu, dan kita bersyukur secara internasional hari Minggu itu sampai dimerahkan loh tanggalnya. Jadi kalau nggak ke gereja kebangetan gitu. Kebangetan. Jadi artinya itu berkat khusus buat anak Tuhan. Hari ibadah mereka diliburkan. Ya, sementara hari Sabtu nggak semua libur, masih kerja segala macam. Jadi kalau menurut saya gereja udah tepat beribadah itu pada hari Minggu. Kalau hari yang lain-lain Senin sampai Sabtu saya kira itu ibadah tambahan saja sebaiknya. Tapi bagaimana dengan adanya gereja yang hari-hari ini mulai seperti trending gitu loh, kayak kan kalau kita kan gitu kan, oh lagi ngetren apa nih langsung kita ikut-ikutan gitu. Nah di hari Sabtu tuh ternyata jauh lebih lebih pas gitu. Jadi hari Minggu orang-orang bisa tamasya dengan keluarga dan lain sebagainya. Masih di Pak Maringan, bagaimana pandangan pribadi Bapak sendiri mengenai hal ini? Kalau saya sih melihat ya bahwa yang paling tepat itu ibadah hari Minggu. Kalau ada misal orang yang membuka gereja ibadahnya hari Sabtu, tentu dilihat dulu latar belakang kenapa di hari Sabtu. Ya mungkin apakah memang itu lebih efektif untuk pengembangan jemaat yang digembalakan oleh gereja tersebut. Ya itu pasti ada hitung-hitungannya begitu ya. Tapi secara general, secara umum hampir semua gereja sih yang di aliran Protestan aliran itu adalah ibadahnya hari Minggu. Kalaupun ada, ya mungkin lagi cari-cari identitas diri barangkali ya gereja. Oh gitu. Tapi Pak, Bapak bocorin sedikit dong, hitung-hitungan itu maksudnya apa loh maksudnya? Ini supaya jelas gitu loh. Ini apa di GB ini semua serba hitung-hitungan? Ya barangkali begini kan, ada yang mau buka satu, dia berharap nih yang nggak sempat Minggu, yang nyaman di Sabtu datang di Sabtu aja kan, bisa saja. Ketemu orang-orang yang memang nggak mau repot di Minggu, maunya di Sabtunya aja deh, bisa aja begitu. Namanya pasti itu hanya di kota besar. Kalau di daerah-daerah desa-desa sih nggak bakalan mau ibadah hari Sabtu. Itu paling ada di gereja-gereja
kota-kota besar lah yang mau coba-coba seperti itu. Oke. Dan nggak banyak. Oke. Saya langsung ke Pak Bumintat ya sebagai Kabid Teologi. Benarkah dan tepatkah ketika kita sebagai pelayan Tuhan dan gembala itu dalam tanda kutip mencari-cari hari yang baik atau yang tepat untuk dilaksanakan ibadah raya dan memindahkan ibadah dari hari Minggu ke hari Sabtu? Asal jangan hari Sabtu supaya kalau hari Minggu kan semua pada gereja. Hari Sabtu nggak ada gereja saya dong gitu. Oh, jadi Ya. sudah pemetaan. Iya. Oke, ini ada. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Wah, minggu. Wah, ini jadi biar datang ada ke sini dari Sabtu. Kebetulan gereja di tengah-tengah. Kalau dalam bahasa marketing dia lagi cari market sendiri. Jadi istilahnya kalau hari Minggu banyak yang jala ikan, Sabtu nggak ada yang jala ikannya lebih banyak jalannya. Iya, karena apa? Ini pas kebetulan memang jalannya cuma di tengah-tengah di antara yang minggu ini. Kalau Minggu kan banyak orang ke laut itu kan cari ikan. Kalau hari Sabtu kan jarang ya. Atau jangan itu. Ya, tapi gimana? Tapi secara prinsip ya. Nah. Kita tidak hanya lihat hari Minggunya yang sudah tadi Pak Marian sudah bilang itu betul, sudah dikhususkan hari itu, ya holiday, hari kudus kan, itu dikhususkan untuk pertemuan ibadah. Diliburkan lagi sama Tuhan. Iya. Kemudian juga kan secara rohani kita kan ada persekutuan bersama seluruh dunia kan, atau paling enggak pada hari itu sebelah kan barat dan timur mataharinya beda kan, pas kita Minggu dia masih Sabtu. Iya. Nah, paling nggak kita yang pas Minggu bareng itu kan ibadah bareng kan, pertemuan dengan Tuhan itu gitu loh, secara nggak kelihatan gitu loh, maksudnya invisible gitu. Yang benar itu yang mana? Sabtu atau Minggu? Kalau berdasarkan firman Tuhan. Harusnya Minggu. Tapi ada yang mengatakan Walaupun ini tidak kalau kan Sabat itu kan bukan di hari Minggu jatuhnya kalau menafsirkan orang Yahudi katanya. Ya kan Yahudi Sabat itu kan kalau gitu ya biar jadi Advent aja. Kita nggak boleh nyalain orang Advent karena orang Advent berarti hari Sabtu. Enggak, ini GBI betul. kan bukan, ini Tapi kan betul. batasnya GBI Tapi kan. betul, iya konteks Iya. GBI. Tapi beberapa kita juga tidak bisa pungkiri. Kadang-kadang suka ada yang karena mengadopsi dan mau memperkaya pengetahuan dan wawasan sehingga diserap juga tuh pemahaman-pemahaman yang memang akhirnya menurut asumsinya adalah oh iya, kamu ini kan berasal dari bahasa Yahudi. Sebelum Pak Marian mau jawab nih, saya mau ke Pak Bumintat dulu. Gimana Pak? ya kan kita kan tidak boleh ambil terlek begitu ya. Terlek itu kan ada pemaknaannya. Kalau Israel kan Sabtu libur kan? Iya. Kalau kita Sabtu kan tidak libur. Dia sabar kan itu perhentian persekutuan dengan Tuhan kan. Jadi kita gereja ya bagus kan sudah ditetapkan, apalagi adalah yang lazim seluruh dunia kan ibadahnya hari Minggu. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengacu kepada, mohon izin, apa yang tertulis di Perjanjian Lama? Maksudnya? Berdasarkan tradisi zaman dulu. Dan sabar itu. Ya walaupun gereja kan kita harus memahami memang antara PL dan PB itu kan basicnya adalah PL kan. Iya. Tapi kita harus lihat ke penggenapannya kan tidak terlek itu. Nanti kita kan harus makan roti tidak beragi nanti. Ya kan? Jadi beda, harus melihat pemaknaannya kan, penggenapannya harus diperhatikan. Oke. Ya, sebelum ke Pak Daniel nih, ke Pak Bumintat. Gimana, Pak? Ya memang kalau kita perhatikan kalau gereja itu kekristenan pada umumnya kenapa itu hari Minggu ya memang tidak lagi berdasarkan Taurat. Oke. Kebiasaan Yahudi yang beribadahnya itu di hari Sabat. Kalau kawan kita Advent kan berdasarkan itu ya, berdasarkan PL semuanya apa terus masih digunakan, bahkan haram dan tidak haram ini berdasarkan itu. Tetapi kan faktanya kekristenan itu bukan Yahudi. Kekristenan itu dibangun di dasar atas iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit pada hari ketiga. Yaitu hari Minggu. Dengan dasar itulah kita beribadah. Jadi jangan diartikan lagi berarti itu kalau menurut sejarah itu Sabat hari Sabtu bukan hari Minggu. Nah, kita tidak melakukan itu secara letterlek, secara prinsip gini. Secara prinsip gini. Tuhan mengharapkan manusia itu dalam 7 hari ada 1 hari untuk buat Tuhan. Itu makanya Tuhan itu beristirahat bekerja. Itu prinsipnya itu. Di dalam prinsip inilah kita merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah sadari. Kita diberi kesempatan beribadah 1 minggu sehari kepada Tuhan, bahkan diliburkan. Jadi kalau ada orang Kristen nggak mau ke gereja hari Minggu banget.
Wah ringan kebangetan ya, masa sesibuk itukah gitu ya maksudnya. Iya, Tuhan aja kasih istirahat seminggu Sebab kan. kan dibutuhkan sebuah, kan gereja itu tidak hanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan antara sesama orang percaya. Iya. Gitu loh. Nah ini penting. Ini penting nih. Ini betul. Iya. Dengan alasan itu akhirnya orang lebih suka masuk ke gereja online. Gimana Pak Daniel? Ya, tapi sih kalau menurut saya ya tetap sentuhannya lebih kuat gereja yang bukan Onsite. online dong, Onsite. Yang onsite. Kalau perkuliahan pun juga sentuhannya sekarang lebih banyak juga kemudian kembali ke onsite, ya kan? Tapi kurang tepat kali ya sebagai gereja online ya. Pelayanan online mungkin. Oke, nah ini saya ini betul. Jadi untuk Bapak Ibu Gembala Sidang dan para pelayan Tuhan yang diberkati. Jadi tadi Pak Bu Winta kasih masukan, kasih insight juga Pak Daniel juga bahwa sentuhannya beda kalau onsite. Ya. Kemudian yang kedua kata Pak Bu Minta mungkin bukan gereja online tapi pelayanannya yang online. Iya. Ya, seperti apa biasanya bentuk pelayanan online itu supaya bisa Kan menjangkau orang lain kan, jadi tidak ada batasan tempat, jarak kan, lebih itu juga. Itu pelayanan online itu. Kalau gereja online kita gimana melayani orang, kita harus ada pertemuan kan. Iya. Ada baptisan, ada apa pemantauan hidupnya. Kita kenal orangnya. Ada nggak di GBI gereja online, Pak Bun? Kalau ada yang bertanya. Maksudnya gereja online pure. Pure gereja 100% online. Kita tidak menganjurkan karena bagaimana mau gereja itu online 100%. Nanti mau pemberkatan nikahnya online. Mau baptisan online, masuk air kalau baptisan ya nyelam 1 2 3 kan nggak mungkin. Jadi gereja online itu nggak mungkin pure dilakukan. Tadi saya setuju dengan bahasa Pak Bu Mintat. Online itu hanya pelayanan cara melayani saja, salah satu cara melayani untuk menjangkau yang memang tidak terjangkau. Gitu. Saya ambil contoh, misalkan gini, saya melayani jemaat yang dibanyakan tempatnya jauh dari Jakarta, tinggal di Bekasi atau di kabupatennya. Tapi bertumbuh di tempatnya Bapak nih ceritanya. Iya, di gereja saya, tapi bekerjanya mereka rata ke Jakarta. Iya. Nah, kalau saya mau bikin doa, nggak mungkin. Mereka masih pada jalanan. Solusinya adalah setiap Kamis saya melakukan doa online, Zoom. Nah kalau gitu kita nggak ada doa bersama nanti, komunitas nggak ada. Jadi itu pun juga lakukannya jam 8 malam. Karena kenapa? Hitungannya jemaat sudah pada sampai di rumah. Nah kalau kita nggak lakukan itu kita nggak ada solusinya. Bagaimana kita bikin doa bersama dengan jemaat tadi dan pelayan-pelayan setiap minggunya? Mereka pada kerja cari uang jauh dari tempat mereka tinggal. Ya. Dengan cara itulah. Jadi geografi juga menentukan, apalagi sekarang nih banyak ada gereja di sini tapi jemaatnya dari luar daerah loh, banyak kan Jabodetabek bisa begitu loh. Nah itu salah satu solusi saja yang saya bilang itu aja ada lihat Zoom-nya kan, mukanya ada, bukan gereja online ya pada umumnya kan Zoom. Ya YouTube aja orang lihat gitu, kita nggak tahu siapa yang lihat gitu. Dia kan Zoom kan, ada orangnya, ada jemaat kita gitu. Ada interaksi. Beda loh. Ada interaksi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa harus dibedakan antara karakteristik atau identitas gereja online dengan arah pelayanan yang dilakukan secara online. Tapi kalau yang dimasukkan tadi gereja online pure 100% ada. Jadi sampai minta persembahan juga, lalu kemudian ada perpuluhan secara di online. GBI kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, Kalau ada yang mau buka gereja seperti itu ya nggak tahu. Iya, tahu YouTube ya kan, ada orang saya pernah baca aja lihat itu. Cuma kita kan mereka hanya buka YouTube-nya aja kan, terus ada komen-komen, ada persembahan. Bukan mereka langsung ibadah itu langsung lalu ada orangnya gambar gitu, nggak ada. Nggak ada ya, betul. Saya belum pernah lihat itu. Kalau pelayanan kita kalau Zoom kan ibadah, doa bersama. Tapi saya ketemu dengan 1-2 orang yang mengaku bahwa dia sebagai gembala sidang gereja online. Gereja, tapi yang pasti bukan GBI. Gitu. Ya tapi itu kan nanti tantangannya. Jadi jemaatnya juga jemaat online, nggak ada jemaat berarti nggak ada orangnya kan, jemaat online. Itu susah lah mengatakan gereja online. Kemudian dari mana tahu dari follower ya itu kan nggak. Itu kan kenal orangnya pribadi kan. Kalau misalnya tiba-tiba dia meninggal atau ada pelayanan tahu. Ayo cari tanah online. Paling dia hanya ikuti pengajarannya atau dia perbincangannya di YouTube gitu loh. Tapi sekali lagi memang di dalam kondisi sekarang ini ada banyak memang ya. Ini ujian buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Ada banyak orang yang cari-cari sensasi aja, itu aja menurut saya. Ya kita lebih baik tujuan kita melayani Tuhan itu adalah menuai jiwa-jiwa, memuliakan Tuhan, bukan untuk cari-cari sensasi.
Sebab ketika kita melayani jiwa-jiwa, ya gembala itu harus bertanggung jawab terhadap kawanan domba. Ya. Ya itu. Jadi bagaimana bisa bertanggung jawab kepada kawanan domba kalau semuanya di online dan semua gitu? Sangat tidak mungkin lah. Ya, cuma satu yang nggak online, Pak. Ketika persembahan 40 itu nyampe di rekening, itu nggak online. Itu real diterima sama yang bersangkutan. Tapi kalau pelayanan hibrid, ya artinya itu masih banyak gereja melakukan Online dan onsite. Ya, saya juga melakukan itu. Karena ada yang sakit, ya, ada yang sakit, ada yang lagi di luar daerah, betul. jadi tetap bisa mengikuti. Betul. Gitu. Bagus itu malah. Betul. Tapi tetap ketika perjamuan kudus kita kunjungi, kita itu tetap. kita iya, bukan berarti perjamuan kudus juga online Prosedur juga pastoralnya gitu. tetap dilakukan. Ya, itu hanya nah ini penting. tambahan. Ya, penting. Nah, ngomong soal tentang melayani jiwa-jiwa, karena kita berhadapan dengan oknum yang mencuri jiwa-jiwa, yang mengadopsi nama gereja, tapi bedanya ini adalah GS, itu gereja setan nih. Pak Daniel punya pengalaman nggak ketemu sama setan? Maksudnya ketemu dengan hal seperti ini, gereja setan. Belum sih ya, cuman kalau menurut saya memang itu ada ya. Iya, jadi memang ada, justru yang mau saya tanya kenapa kok mereka tuh berani pakai nama gereja? Sepertinya memang itu teknik marketing ya, teknik marketing dari yang berlawanan dengan kita ya. Tapi ya kembali kita memang tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan itu. Cuman memang itu ada ya, itu memang real, itu ada dan memang harus segera diantisipasi. Dan cukup banyak dan sangat banyak. Dan terutama kaum muda. Iya, dan gaya mereka bukan gaya yang serem-serem, gaya mereka tuh gaya yang modern, gaya yang dinamis. Sangat manusiawi, sangat humanis. Betul. Adi pernah berkunjung. Pernah tahu dia kayak tahu aja. Pernah ketemu. Tapi belum pernah dan berkunjung. dengan bangga dia mengatakan saya gereja setan. Dengan bangga anak muda. Nah, makanya saya butuh insight juga nih buat dari Bapak semua yang sudah jauh lebih dulu membuka pelayanan. Apa yang harus dilakukan juga untuk semua para pelayan Tuhan ketika berhadapan, kan nggak mungkin, gereja setan, dalam nama Tuhan Yesus, nyala kok iblis, kan nggak mungkin begitu. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan hal seperti itu, dan bagaimana untuk kita boleh juga memberikan sebuah influence kepada mereka, sekaligus kita menjaga kawanan domba kita. Pak Bun? Ya, kalau kita bisa ketemu kan, ya, saya pernah ya di persekutuan itu ditangani salah satu yang dia mengaku gereja setan. Iya. Anak muda, tapi dia kerasukan setan di tengah-tengah ibadah. Selesai ibadah, kerasukan setan. Selesai ibadah ya, dia kerasukan setan lalu dia bilang dia Lucifer yang menguasai dia. Jadi kan kita persekutuan kan, ada tim doa, ada gereja lain doakan, dia nggak mau pergi-pergi gitu. Jadi saya ruko mau tutup kan, terus saya datangin, saya bilang kenapa? Dia bilang gereja setan, dia bilang dia Lucifer kan, saya bilang saya nggak mau tahu kamu. Dalam nama Tuhan kamu harus keluar. Kemudian dia keluar, tapi dia ngaku di gereja setan. Anak muda dibawa oleh ibu-ibu di persekutuan ya itu, saya ada pembinaan gitu. Itu Pak Bumintan ngomong dengan simpel gitu aja. Iya. Dalam nama Iya, yang tim pelepasan yang beberapa gereja itu dia nggak mau pergi, malah adu-adu gitu. Saya nggak mau. Gitu. Jadi nggak perlu juga dengan teriak-teriak ya. Nggak perlu. Dengan nada-nada Saya nggak mau tinggi. tahu kamu mau Lucifer apa. Kamu bisa keluar dalam nama Tuhan. Wah, Filipi 2:10 terjadi. Luar biasa. Bertekuk lutut segala kuasa. Iya, anak muda itu. Kata dia, saya berharap ada satu peperangan yang sengit. Ini malah dia cuma sekedar ngomong gitu doang. Kalau dari Pak Maringan sendiri, menjawab tantangan zaman adanya online, lalu kemudian juga memang gereja setan juga memang mereka memberikan sebuah identitas yang mirip, tetapi tidak sama dengan kita, dan di mana GBI bisa memberikan sebuah kontribusi yang konkret untuk menjaga nilai kemurnian pelayanan dan adanya gereja di tengah-tengah masyarakat. Kalau terkait gereja online tadi kita sepakat menggunakan istilah pelayanan online. Kalau itu kita mendorong supaya pelayanan online itu dilakukan oleh gereja untuk memaksimalkan pelayanan di gereja lokal itu ya. Yang memang ada yang harus menggunakan seperti itu. Yang menggunakan platform sosial media apapun itu ya. Betul, tapi kalau pure 100% gereja online kita tidak rekomendasikan di GBI, nggak boleh gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau terkait gereja setan itu adalah suatu hal yang tidak terhindarkan. Karena Yesus Kristus sudah memberikan indikasi tentang bagaimana usaha iblis selalu ingin menyerupai dengan Tuhan. Ya, dimulai dari Lucifer yang ingin sama dengan Tuhan, ya. Dimulai dari iblis antek-antek ya mau menyamar dengan malaikat terangnya,
dimulai dengan anak-anak pilihan Tuhan, mereka juga mulai tiru antara lalang dan gandum, atau mirip-mirip gitu ya. Dimulai dari lagi yang ingat peringatan Tuhan, itu yang jahat mah pengen belaga baik, dia di serigala tapi pengen seperti domba. Jadi indikator-indikator itu sudah diberikan. Yang justru menjadi tantangan kita gereja terhadap situasi adalah bagaimana kita mengedukasi, memberikan pengajaran kepada seluruh jemaat kita bahwa pada akhir zaman penyesatan itu makin banyak. Ya, kita bisa memberikan indikasi-indikasi itu, ya kita tidak perlu frontal kepada cari gereja setan dan biarin aja. Ya kalau kasus-kasus tadi pada bertemu silakan, tapi kalau kita nyariin supaya itu nggak usah biarin. Tapi yang penting kita mau jemaat kita edukasi, kita berikan pengajaran supaya mereka tahu ada hal-hal yang seperti ini, bahkan bila perlu bisa memberikan ciri-ciri mereka ini itu bisa ya, sebenarnya bukan hanya kepada gereja setan saja sebenarnya, juga terhadap ajaran-ajaran sesat diberikan indikasi-indikasi itu. Memang kalau gereja setan itu lebih ekstrim ya, artinya dia vulgar banget, dia jelas beda antara setan dan Tuhan. Tapi kalau yang pengajaran yang dalam tanda kutip yang akhirnya mensamirkan sesuatu yang murni, ini yang berbahaya ya. Justru menurut saya itu lebih berbahaya. Jangan sampai imannya bergeser gitu. Yang menyesatkan itu mirip-mirip soalnya. Iya. Kalau kontras itu bisa kalau dibedakan. Kalau kontras ketahuan kan? Iya kan. Ketahuan musuhnya. Kalau campurannya 10% doang kan kiranya asli kan. Iya. Gitu. Jadi kita bersyukur loh Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu itu ya misalnya selama ini apa sih ngeteh udah tahu orang ngobrol teologi, aku sekolah teologi kok. Tapi ada hal-hal yang baru, ada sesuatu yang memberikan Anda juga insight-insight baru. Mungkin sederhana, tapi itu practically di dalam ladang pelayanan kita. Bahwa bagaimana kita dalam satu keluarga besar Gereja Bethel Indonesia sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, pelayan Tuhan, kita sebenarnya di-equip dengan banyak hal yang tidak akan membuat kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Makanya ada pengajaran dasar, buku pengajaran dasar, ada tata gereja dan lain sebagainya. Pak Bun Mintat, apa yang harus dilakukan ketika kita sebagai gembala diminta untuk ganti dong jadwalnya jadi hari Sabtu, jangan Minggu, kira-kira bagaimana? Kalau seandainya jemaat kita nih misalnya, ini saya tiba-tiba tertulis di impresi jemaat ngomong ke gembala ke kita nih, ayo Pak Sabtu aja deh, kenapa? Karena kita nih dari beberapa orang ini rata-rata memang nggak bisa hari Minggu. Ya penuhi ya Sabtu dan Minggu jadi 2 kali. Nah itu solusinya Bapak Ibu, Sabtu dan Minggu. Siapkah Anda untuk ibadah Sabtu dan Minggu? Iya. Itu solusinya, betul ya. Itu paling Sabtu. Kita berdiri Sabtu, Minggu juga 2 kali kan. Katolik gitu. Iya. Ada misa Sabtu, ada misa. Iya betul, 2 kali kan. Oke. Kalau Pak Daniel, apa yang bisa Pak Daniel bagikan di akhir sesi kita ini? Ya, jadi kalau menurut saya justru ketika kita berhadapan dengan orang-orang dari gereja setan tadi ya, ini yang paling ekstrim kan, gereja setan, kita harus memahami bahwa member dari gereja setan itu adalah orang-orang yang secara psikologis membutuhkan pertolongan, orang-orang yang secara psikologis butuh penggembalaan. Jadi ketika mungkin ada Bapak Ibu yang benar maksudnya. Yang benar, ya. Ketika Bapak Ibu punya waktu ya, Tuhan kasih mungkin passion untuk menjangkau mereka, sebaiknya jangkau mereka. Terus kemudian memang yang paling berbahaya sekarang adalah yang mirip-mirip dengan gereja yang sesungguhnya, di mana ada gereja yang justru malah membawa jemaatnya untuk menikmati Yesus. Yesus dinikmati sebesar-besarnya ya, untuk hal kekayaan, kesembuhan dan sebagainya. Nah, dibanding kemudian untuk menjadi seperti Yesus. Itu justru yang berbahaya sekarang ini. Menikmati Yesus seolah-olah Yesus itu sesuatu yang mari silakan memuaskan. Yeah. Bahkan ada yang bilang Yesus itu dianggap seperti pelacur, maaf ya, dianggap seperti pelacur yang mari nikmati. Nah, itu salah satu yang sangat miris. Padahal panggilan kita adalah untuk menjadi seperti Yesus. Panggilan pasti kita. itu Yesusnya itu kali dari Argentina yang namanya Yesus Gracia.
Ya itulah kira-kira kalau menurut Iya, saya. iya, iya. Arahnya tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham ya. Tapi kalau ini bagus nih, insight yang bagus untuk Anda yang baru saja mungkin merintis. Oh ya ya, harus benar-benar mewaspadai dan berjaga-jaga. Nah, terakhir Pak Maringan Tampu Bolon. Dari sisi BPD dan dari sisi Bapak secara pribadi. Apa yang harus dilakukan para gembala GBI untuk memastikan bahwa bisa mengedukasi setiap jemaat hadir di hari Minggu, berkumpul bersama dan bertumbuh bersama untuk bukan hanya sekedar, saya sambung dari yang sampaikan Pak Daniel, hanya sekedar menikmati mujizat dan karya-karya Allah saja, tetapi menjadi segambar dan serupa dengan Kristus sehingga tercapai apa yang menjadi kehendak Allah. Silakan Pak. Saya berharap gembala-gembala di Jakarta memang yang ketika jadi pejabat gereja mereka didiklat dengan begitu banyak materi, ada sikap teologis GBI, pengajaran dasar, semua itu membekali mereka. Kemudian mereka tinggal mempraktekannya dalam dunia pastoral mereka, pengembalaan mereka, dan kemudian mereka terus mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Saya percaya ada kombinasi yang hebat ketika kita melayani dengan kekuatan Roh Kudus, tapi juga taat pada aturan organisasi, pengajaran organisasi semuanya. Maka saya percaya pelayanan yang seperti itu akan baik-baik dan akan lebih baik lagi. Oke, puji Tuhan ya. Yang pastinya kita semua bersyukur berada di bawah wadah yang tepat, Gereja Betel Indonesia, dengan satu tujuan, amanat agung tercapai, yaitu menuntaskan amanat agung. Makanya harus sehati. Dari studio mini BPD GBI Jakarta, rumah kita bersama, sampai jumpa di ngetes selanjutnya. Bye, Tuhan memberkati, semangat dalam melayani. Dulu nih. Iya, silakan Pak. Silakan Pak.